kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Bisa lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you juga PAW-nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo Shalom. Ya, enggak kerasa ya kita udah di penghujung tahun loh. Kayaknya baru kemarin ini kita masih Januari 2024. Ternyata kita udah di penghujung loh. Enggak berapa lama lagi, berapa minggu lagi ya. Ini nanti kan kita mau Natalan, kita Natalnya 2 kali. Tanggal 22 di hari Minggu itu perayaan Natal, lalu tanggal 25 juga. Tapi 25 ada dramanya ya. Ajak sebanyak mungkin saudara kerabat ya, ini momen paling bagus untuk membawa keluarga kita atau teman kita yang mungkin udah lama enggak pernah datang ke Tuhan atau mungkin mereka belum kenal Tuhan juga. Ini momen yang bagus ya untuk kita bawa mereka. Tanggal 22 ibadahnya sama karena itu di hari Minggu jamnya sama. Tapi nanti tanggal 25 jamnya agak beda. Nanti diumumkan sama Pastor Sam ya. Nah, enggak kerasa loh ya kita ini udah di penghujung tahun. Bentar lagi udah 2025, cepet banget waktu ini ya. Nah sebelum kita masuk 2025, kita dengar kabar baik dulu dari Tuhan. Biar ini jadi modal kita gitu ya, kita mau mengakhiri tahun 2025 ini dengan kita enggak mau bawa sampah-sampah, kita enggak mau bawa pergumulan, kita enggak mau bawa hal-hal yang enggak bagus. Tahun 2025 kita mau masuki dengan kemenangan karena memang 2025 visi Tuhan melalui GMS itu adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Karena itu kita tidak mau bawa ya yang namanya problema atau apapun juga. Kita mau masuk 2025 dengan hati yang baru, hidup yang baru supaya kita juga mengalami tahun kemenangan dan berkat internasional. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari buka sama-sama saya ya. Tadi pagi ibadah 1-2 Pastor Sam yang khotbah. Anda bisa ikutin ya, Anda bisa lihat di YouTube GMS Jatim Bali Nusra. Lalu tadi ibadah 3 saya khotbah tentang proses padang gurun. Dan sore ini saya khotbah tentang memenangkan pencobaan. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16-17. Lalu kita akan lompat Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis waktu itu dan yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Luar biasa Tuhan kita ini ya. Dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, baptislah aku. Yohanes Pembaptis bilang begini, aduh kasutnya, membuka kasutnya, kasutmu pun aku nih enggak layak. Kenapa kenapa engkau meminta aku membaptis ya. Tapi Tuhan itu tahu, Tuhan itu menghargai yang namanya panggilan seseorang. Akhirnya singkat cerita, Yesus memberi diri dibaptis. Baptisannya selam. Karena itu gereja Mawar Sharon juga kami percaya bahwa baptisan yang diteladankan oleh Yesus yaitu baptisan selam. Karena itu Anda yang belum dibaptis nanti segera beri diri dibaptis ya. Sepulang ini minta ke Asyar, saya daftar baptis gitu ya. Enggak usah khawatir dengan bajunya. Semuanya Anda pulang akan kering dengan baju yang Anda pakai juga. Bahkan sampai pakaian dalam juga. Teladannya yaitu Yesus Kristus mengalami baptisan selam. Ketika mulai diangkat dari air, langit terbuka. Ketika langit terbuka, ada burung merpati turun. Lalu itu adalah Roh Allah berupa burung merpati itu. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Di dalam Matius 4, pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis, dan Yesus mengalami hal yang supranatural itu, langit terbuka. Lalu suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu setelah itu, Matius 4 ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab,
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lihat pencobaan itu juga termasuk kepada anak-anak Tuhan. Yesus pun mengalami. Dia dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Dikatakan begini, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ternyata iblis juga bisa memberikan kemewahan, Bapak Ibu Saudara. Iblis juga bisa memberikan yang namanya berkat di dalam hidup kita. Kita harus hati-hati. Ternyata berkat, kalau itu iblis juga bisa memberikan itu kepada kita. Untuk membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan lagi, tetapi menyembah mamon itu. Dikatakan begini, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Yesus dibaptis, setelah itu langit terbuka, Roh Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Yesus, Roh Tuhan membawa Yesus, Roh Allah itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, ketika dicobai itu ada 3 pencobaan. Suruh mengubah batu itu menjadi roti. Karena Yesus itu lapar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, dalam kebutuhan kita bisa kadang-kadang dicobain. Lapar, gak salah loh dengan laparnya. Tapi itu pencobaan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dari setiap firman yang keluar dari Allah. Lalu disuruh menjatuhkan diri. Tapi Tuhan berkata, tidak perlu mencobai Tuhan Allahmu. Lalu satunya lagi disuruh lihat kemegahan dunia. Dan dia berkata, kalau ini semua aku akan berikan kepadamu. Tapi kalau engkau menyembah aku, katanya iblis. Tapi Tuhan berkata, kita ini cuma boleh menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Lalu setelah itu iblis itu pergi. Dan kalau Anda baca selanjutnya, setelah itu Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mulai memilih murid-muridnya dan Yesus mulai melakukan mujizat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta itu melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan. Perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesus dipakai demikian rupa, orang-orang menjadi takjub. Tapi ya juga ada yang pro, ada yang kontra. Ada orang-orang yang gak suka juga. Ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menentang Yesus, tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, banyak juga. Tetapi Yesus ketika selesai dari pencobaan di padang gurun itu, Yesus melakukan banyak mujizat. Ada perkara ajaib yang Bapa itu berikan dalam kehidupan Yesus. Dia mulai melakukan tugasnya, melakukan misinya di muka bumi ini. Menyelamatkan yang terhilang, mengabarkan kabar baik bahwa Mesias itu ada, datang dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat. Saudara, tahukah engkau bahwa dalam hidup kita ini selalu ada yang namanya pencobaan? Kita diizinkan masuk itu. Kenapa? Karena ada hal yang Tuhan mau siapkan dalam hidup kita ini. Setiap kita beda-beda, pencobaannya beda-beda. Tapi kita ini tidak akan luput dari itu semua. Why? Karena kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Bukan sebuah kebetulan Anda ada di Pulau Bali. Entah dari faktor apapun.
Mungkin ada yang cari kerja, mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang memang tinggal di sini. Mungkin karena menikah dapat orang Bali, atau dan apapun alasannya. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan Tuhan membawa kita semua, termasuk saya dan keluarga, untuk ada di Pulau Bali ini. Tuhan punya maksudnya, Tuhan punya tujuannya. Untuk apa kita ada di sini? Untuk satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hidup kita ini, Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk kemuliaan namanya, Bapak Ibu Saudara, bukan nama kita. Untuk kemuliaan namanya. Mungkin kita GR sama Tuhan kan gak apa-apa. Sama Tuhan sendiri, sama Bapak sendiri tuh gak apa-apa. Anak saya GR sama kami, papa mamanya, is okay. Pasti papa ini cintanya sama aku kan. Cuman aku seorang padahal anaknya 3. Is okay. Kenapa? Karena kita di rumah Bapak kita. Di rumah Tuhan. Kita GR sedikit. Untuk apa aku ada di Pulau Bali ini? Untuk apa aku ada di GMS? Yang visi gereja ini itu adalah bergerak, menjangkau yang terhilang, membawa mereka, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membawa orang yang berdosa dari neraka itu dibawa ke surga. Gereja ini gereja yang bergerak. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di Pulau Bali dan ada di GMS. Ayo kita GR sedikit. Tuhan mau pakai kita. Mungkin sudah terlalu lama orang mengenal Pulau Bali ini, surganya dunia. Tapi biar melalui kita, melalui hidup kita dan melalui GMS, Bali dikenal dengan kota yang berbeda. Ada kebangunan rohani, ada atas pulau ini. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Ayo kita agak GR sedikit. Ayo kita agak GR sedikit. Bukan sebuah kebetulan. Pasti ada rencana Allah untuk apa kita ada di sini, saudaraku. Bukan sebuah kebetulan. Karena itu, saudara, mau enggak mau, kita harus melewati yang namanya pencobaan itu. Kenapa? Karena kita mau dipersiapkan lebih. Katakan amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena itu kita enggak boleh tertidur. Kita enggak boleh terlena. Kita enggak boleh diam saja. Kita harus bangkit. Karena apa? Karena ada roh Allah dalam diri kita. Dan Tuhanlah yang memanggil kita. Katakan amin. Coba kita lihat. Bagaimana kita bisa memenangkan pencobaan. Yesus memenangkan pencobaan. Yesus yang hari itu 100% Tuhan juga 100% manusia. Dan Yesus, roh Allah itu sendiri membawa Yesus ini ke padang gurun. Ke padang gurun untuk dicobai. Kalau Yesus bisa memenangkan pencobaan itu, kita ini anaknya, kita juga bisa memenangkan setiap pencobaan kita. Katakan amin. Pencobaan kita ini mungkin beda-beda. Ada orang itu ya kalau masalah uang dia kuat. Tapi kalau masalah tahta dia tidak kuat. Kalau masalah kekuasaan dia tidak kuat. Ini kan 3 hal. Harta, tahta, dan seksualita katanya. Kemewahan dunia. Nah, ada orang ya kalau uang dia tidak ada masalah. Dia meskipun mungkin uangnya terbatas tapi dia tetap bisa cinta Tuhan. Dia uangnya banyak juga tidak pengaruh. Cintanya tetap sama Tuhan. Ada, tapi kalau masalah tahta, kekuasaan, dia bisa goyang. Gak mengikut Tuhan dia bisa goyang. Macam-macam. Pencobaan setiap orang dalam hidupnya itu beda-beda. Tapi kita harus memenangkannya. Kalau Yesus bisa memenangkannya, kita juga bisa memenangkannya. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan, kita akan belajar. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa memenangkan pencobaan. Yang pertama di ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Poin yang pertama, bagaimana kita memenangkan pencobaan yang pertama. Karena engkau harus tahu bahwa engkau itu dikasihi dan dicintai. Yang pertama ini poin penting. Engkau harus tahu bahwa engkau dikasihi dan dicintai. Itu modal Yesus. Dia masuk ke dalam pencobaan itu dan dia memenangkannya. Dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Bapaknya. Dia dicintai oleh Bapaknya. Ternyata itu hal sederhana ya, tapi itu mematikan. Kenapa itu diizinkan Yesus sebelum dibawa masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai? Yesus mengalami yang namanya supranatural hal ini, langit terbuka.
Lalu dari surga berkata, inilah anakku yang kukasih. Kepadanyalah aku berkenan. Perasaan dicintai, dikasihi, itu ternyata menjadi sebuah senjata yang besar untuk kita menghadapi setiap pencobaan dalam hidup ini. Coba Tuhan berkata, aku lapar memang. Tetapi manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia punya rasa aman. Tidak perlu aku menerjunkan diriku dari bumbungan bait Allah. Tidak perlu. Aku tahu Bapakku pasti menolongku. Aku tidak perlu Bapakku menunjukkan dengan menatang aku ketika aku menerjunkan diri. Tidak perlu. Sehingga dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia punya rasa aman yang demikian rupa. Kenapa rasa aman itu ada? Karena dia dicintai dan dikasihi. Saudara dengar saya baik-baik. Hari ini saya mau berkata, engkau dikasih, engkau dicintai. Mungkin kau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya tantangan dalam hidupmu. Yang terberat itu bukan masalahnya sebenarnya. Tapi perasaan tidak dicintai, dikasih itu yang sangat berat. Sehingga engkau tidak bisa menjalani setiap tantangan dalam hidupmu. Saya mau beritahu, kamu dicintai, kamu dikasih. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saudara, iya, karena Yesus mengasihimu. Kalau tidak ada seorang pun yang mengasihimu, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Allah tak pernah meninggalkanku, kata Daud. Dengar saya baik-baik. Kalau tidak ada seorang pun yang mengasihimu, mencintaimu, saya mau beritahu, Yesus mengasihimu. Yesus mencintaimu. Semenjak engkau di kandungan ibumu, engkau sudah ditenun hari-harimu. Sebelum engkau keluar di muka bumi ini, sebelum engkau menjadi cabang bayi itu, belum engkau benih, Tuhan sudah menenun hari-harimu. Karena itu engkau dikasihi sama Tuhan, engkau dicintai. Taruh itu di dalam loh hatimu yang paling dalam, sehingga engkau bisa melewati setiap pencobaan apapun yang ada dalam hidupmu. Engkau tidak akan mundur, engkau tidak akan hilang dari panggilanmu, engkau tidak akan pergi dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena engkau tahu engkau dikasih, dicintai. Semenjak di kandungan ibu ini loh saudara. Kalau engkau berkata, tapi aku ini tidak berharga, saya mau beritahu, engkau berharga. Kenapa saya bilang engkau berharga? Saudara, Anda tahu enggak handphone kita? Seberapa harga handphone itu? Segitulah fasilitas yang kita punya. Semakin mahal handphone itu. Sekarang handphone canggih-canggih. Foto ada yang bisa diilangin. Saya enggak suka backgroundnya ini. Diilangin bisa. Ada handphone yang langsung bisa ngedit pakai AI-nya ada. Semakin harganya tinggi, semakin fitur-fiturnya canggih. Betul enggak saudara? Ada harga, ada barang. Saya mau beritahu, kenapa saya katakan Anda dan saya ini berharga. Tahu enggak hargamu? Hargamu itu mahal, yaitu nyawa Yesus sendiri. Dan kalau nyawa Yesus sendiri, Tuhan berkata, aku telah membayarmu dan engkau sudah lunas dibayar. Berarti kita sangat berharga dan harga kita, nyawanya Yesus. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Harga kita ini adalah nyawanya Yesus. Masihkah engkau berkata engkau enggak berharga? Siapa yang bilang gitu? Roh jahat dalam dirimu. Roh jahat yang membuat engkau dikatakan engkau enggak berharga. Dengar saya baik-baik. Kita ini berharga. Dan harga kita itu adalah nyawanya Yesus. Dan kalau engkau berkata, tapi aku ini sendirian. Aku ini enggak ada orang yang menolongmu. Saya mau beritahu, engkau enggak sendirian. Why? Bukankah kita adalah pengikut Kristus? Dan kalau pengikut Kristus itu sama seperti gini loh ya. Kalau pengikut Yesus, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan kalau pengikut Kristus itu artinya apa? Kemana Yesus pergi, di situ ada kita. Yesus menggandeng tangan kita. Kalau Yesus di gunung yang tinggi, berarti kita di gunung yang tinggi. Kalau Yesus di lembah kekelaman, berarti kita di dalam lembah kekelaman. Dan kalau Yesus di padang gurun, maka kita juga di padang gurun. Jadi kalau engkau ada dalam pencobaan, asal di situ ada Yesus. Kita tidak pernah sendirian saudara. Yesus ada sama kita. Siapa yang bilang engkau sendirian? Itu roh jahat. Iblis yang membuat engkau tidak berdaya. Sehingga engkau merasa tidak dikasihi, tidak dicintai. Di titik itulah kegagalanmu dan kekalahanmu. Engkau harus tahu bahwa engkau dikasih dan dicintai. Ada pujian ini bilang, coba lagu yang pertama. Itu apa itu ya? Kok mesti lupa saya. Apa itu? Ya, bukan yang tak terbatas. Tapi depannya, ku kagumi
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak nyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak pernah menyerah dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat andalkan di setiap langkah hidupku. Anda dicintai, Anda dikasihi, tak terbatas kasihmu. Engkau berharga, engkau mulia, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau harus tahu bahwa engkau dicintai dan dikasihi. Karena ada banyak orang, coba kita lihat hari ini. Beberapa waktu yang lalu, hampir 1 mingguan, 2 orang bunuh diri. 1 di kampus yang ini, 1 di kampus yang itu. Ada banyak peristiwa. Kenapa? Kalau boleh ditarik, mungkin mereka tidak bisa lihat bahwa dari setiap problema masalah yang dihadapi masih ada jalan keluar. Yang paling terberat itu adalah ketika mereka tidak merasa dicintai dan dikasihi. Saya dengar saya baik-baik. Kalau engkau masih punya keluarga yang mendukungmu, bersyukurlah. Di tengah-tengah engkau mengalami problema. Kalau masih punya teman, makanya ini perlu komunitas. CG bukan tempat gosip, bukan tempat yang lainnya. CG itu ada tempat saling menguatkan. Bersyukur. Karena di CG engkau akan merasa diterima, dikasih. Perasaan itu luar biasa. Bahkan di level Yesus yang adalah Tuhan, ditaruh itu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pencobaan. Ditaruh itu. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sepanjang Yesus melewati padang gurunnya, dia cuma bilang dalam hatinya, aku dikasihi, aku dicintai, aku bisa lewatin ini, aku dikasih, aku dicintai, aku tidak sendirian, ada Bapa yang bersama dengan aku. Kepada aku berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin yang kau alami gak gampang, tapi aku ini berkenan. Aku tahu aku on the track, aku tahu aku di jalan yang benar, aku tahu sekalipun gak mudah, padang gurun gak enak, tapi ini jalannya. Dan aku tahu Yesus Bapa bersama dengan aku. Aku dikasih, aku dicintai. Itu yang membuat Yesus bisa memenangkan setiap pencobaan yang dia alami. Katakan amin. Engkau dikasihi, engkau dicintai. Coba taruh tangan kananmu di hatimu. Tutup matamu sebentar. Berkatalah kepada hati dan hidupmu. Aku dikasihi, aku dicintai. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Yesus bisa memenangkan setiap pencobaan yang ada? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama coba kita lihat. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua, di dalam setiap pencobaan ada Tuhan di dalamnya. Itu yang membuat Yesus bisa memenangkan pencobaan. Ada Roh Allah, ada Bapa yang menyertainya. Tahukah Anda, asal itu masalah bukan karena kesalahan kita, tapi kalau itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita juga tidak tahu ini why, kenapa, tapi diizinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara,
ada Tuhan di sana. Karena itu engkau tidak sendiri, ada Tuhan di sana. Ingat, pengikut di padang gurun kan gak enak. Dingin nih, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Air ya susah, kering semuanya. Sejauh mata memandang gak lihat apa-apa, mungkin kayak gitu. Yang dilihat cuma pasir doang. Saya gak tahu padang gurun pada waktu itu yang dialami oleh Yesus bentuknya seperti apa. Tapi ini menggambarkan sebuah situasi dan kondisi yang tidak enak. Padang gurun yang tidak mengenakkan, daging apalagi. Makan susah ya, hari itu juga banyak intimidasi dan segala macam. Ngalami banyak lah gitu. Nah, tapi Tuhan ada di sana. Kita ini kan pengikut Yesus. Pengikut Yesus, kita ikut Yesus ada di mana. Hari itu kita ngalami gak enak. Apakah kita bisa misalnya protes sama Tuhan? Aduh, gak enak ini di sini. Aku gak mau ke sini Aku mau ke sana aja. Aku mau ke gunung yang tinggi. Di gunung yang tinggi kan enak, Bapak Ibu Saudara. Di situ mungkin aku enggak mau di padang gurun. Aku mau di padang belantara aja. Padang belantara semuanya hijau dan segala macam. Ada banyak tanaman, enggak panas dan segala macam. Aku mau pilih yang sana. Bisa. Tapi saya mau beritahu, hari ini Yesus tidak ada di padang belantara. Yesus tidak ada di gunung yang tinggi. Yesus adanya di padang gurun itu. Dan kalau kita pengikut Yesus, kalau kita memilih padang belantara dan kita memilih gunung yang tinggi itu, berarti kita memilih tempat di mana tidak ada Yesus. Dan kalau tempat tidak ada Yesus, kayaknya enak. Sodom dan Gomora itu lihat tanahnya jauh lebih bagus daripada yang dipilih oleh Abraham. Sodom dan Gomora begitu menjanjikan, tapi nggak ada Tuhan di sana. Di sana ada banyak dosa. Sodom, maaf ya, LGBT ya di situ Bapak Ibu Saudara asal mulanya. Tidak ada Tuhan di sana, tapi di situ enak. Kalau Anda memilih enak, belum tentu ada Tuhan. Masalahnya Tuhan hari ini ada di padang gurun. Karena hari ini saya khotbah tentang pencobaan di padang gurun ini, memenangkan pencobaan. Yesus ada di padang gurun. Roh Allah itu membawa Yesus ke padang gurun. Kalau kita nggak tahan di sana dan kita berkata aku nggak mau di sini, aku mau pindah ke padang belantara saja, aku mau pindah ke gunung yang tinggi, bisa. Tapi Yesus tidak ada di sana. Anda pilih mana? Enak tapi tidak ada Yesus. Ataukah di tempat padang gurun ini tapi Yesus ada di sana. Saudara, sekalipun tidak enak tapi asal ada Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita akan keluar dari itu semua. Katakan amin. Karena Tuhan punya acara, Tuhan punya rencana dalam hidup kita ini. Kita sedang dipersiapkan lebih. Karena itu jangan pilih jalan shortcut. Jangan pilih jalan yang enak. Karena terkadang jalan enak bukan jalannya Tuhan. Terkadang kita perlu melalui jalan yang sempit itu. Karena jalan yang sempit itu adalah menuju kemuliaan. Terkadang kita perlu melewati jalan salib itu. Karena di dalam jalan salib itu ada glory. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu kalau hari ini Anda sedang mengalami tantangan dan cobaan. Apapun padang gurun dalam hidupmu. Jangan give up. Ada Yesus di sana. Anda tidak sendirian. Yesus yang sengaja membawamu ke sana. Untuk nanti poin yang ketiga saya berikan. Yesus sengaja membawamu ke sana. Karena Roh Allah itu yang membawamu ke sana. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Karena itu 2024 kita harus menangkan pertandingan kita. Kita tidak akan bawa ini di tahun 2025. Masalahnya boleh tetap ada, tantangannya boleh tetap ada, tapi hatinya harus berubah. Katakan amin. Hatinya yang berubah. Yesus ini luar biasa. Yesus yang adalah 100% manusia mengalami pencobaan itu. Tapi Yesus memenangkannya. Kalau Yesus memenangkannya, kita juga kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelum poin yang ketiga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Anda jangan iri sama orang lain. Mungkin Anda bilang begini, kenapa pencobaanku ini sangat berat? Orang itu kayaknya enggak. Bapak Ibu Saudara, kita punya pertandingannya sendiri-sendiri. Coba Petrus itu,
Petrus itu didikannya sangat sangat keras, Bapak Ibu Saudara. Didikannya Petrus itu sangat mungkin kalau kita jadi Petrus enggak gampang. Nyala engkau iblis. Tuhan mendidik Petrus demikian. Apalagi ya pokoknya kayaknya itu didikannya itu enggak main-main begitu. Tapi coba lihat apa yang terjadi sama Petrus. Petrus menjadi murid yang dipercaya sama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus datengin Simon Petrus itu. Ingat peristiwa yang makan sama Tuhan Yesus lapar minta lauk, enggak ada, lalu mereka pergi ngambil jadi nelayan lagi. Lalu setelah itu akhirnya yang ada keluar dari perahunya itu mendapatkan Yesus, akhirnya makan sama Yesus, makan ikan goreng hari itu. Lalu setelah itu selesai makan, lalu Yesus ngobrol kira-kira berdua sama Simon Petrus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada peristiwa yang namanya api arang hari itu. Itu kan di depan api kan. Tuhan Yesus kan lagi bakar lauk pauknya itu untuk makan sama-sama. Ada peristiwa api arang di situ. Tapi sebelumnya ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu juga ada peristiwa api arang. Jadi ketika peristiwa api arang di rumahnya siapa gitu ya. Nah, lalu setelah itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu setelah itu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit. Lalu ya ini peristiwa di pantai Danau Tiberias ya, kalau nggak saya pantai Danau Tiberias. Dia makan di situ. Setelah makan itu selesai, lalu Tuhan itu berkata-kata kepada Simon Petrus. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bilang begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus itu udah diajak ngomong itu mungkin udah dag-digduk ya. Aduh, jangan-jangan Tuhan marah. Aku sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena ada peristiwa api arang, ingat dia. Aduh, jangan-jangan itu peristiwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Yesus gak marah loh. Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Tuhan gak pernah ingat-ingat kesalahan orang. Gembalakan domba-dombaku sampai 3 kali. Petrus dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus dikasih kunci kerajaan surga juga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tapi didikan Tuhan buat Petrus itu juga gak main-main. Tetapi semakin dididik kepercayaannya semakin besar. Karena itu Anda jangan iri. Kenapa pencobaanku rasanya lebih berat daripada orang lain? Daripada tetanggaku, daripada temanku, daripada kakakku, daripada ini. Kok rasanya aku lebih berat? Jangan iri. Jangan-jangan Anda dipercaya lebih sama Tuhan. Halo, katakan amin. Anda dipercaya lebih. Karena tidak semua orang mengalami yang namanya pencobaan. Lihat, Yesus mengalami pencobaan itu juga. Yesus dipercaya lebih sama Bapaknya. Tidak semua orang, kita punya pertandingannya masing-masing. Karena itu jangan iri. Pencobaan orang-orang beda-beda, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan Anda. Anda tidak sendirian. Yesus itu, Roh Allah itu yang membawa Yesus ke padang gurun. Yesus ada di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Katakan amin. Itu adalah kekuatan bagi kita. Yang ketiga, bagaimana Yesus memenangkan pencobaan? Yang ketiga, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba kita lompat lagi di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Coba dilihat lagi di ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yang ketiga, bagaimana memenangkan pencobaan? Yang ketiga, karena perkataan Tuhan atau firman dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita memenangkan pertandingan itu kalau ada firman di dalam hidup kita. Tuhan itu ngomong selalu ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi ternyata senjata kita memenangkan setiap permasalahan itu adalah lewat ada tertulis.
lewat firman. Lewat firman, itulah pedang. Coba kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Lihat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman itu supaya kita itu setiap intimidasi, lah kan kamu tidak bisa, lah kan kamu nggak kuat, lah kan lihatan kamu kayak gini kan. Nah itu cara memadamkannya dengan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita bisa memenangkan pencobaan kalau ada perisai iman. Karena perisai iman itu yang bisa menangkal setiap panah-panah dari si jahat. Dan perisai iman itu lewat mana? Lewat firman yang keluar dari mulut Allah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan coba kita lihat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang itu gunanya untuk membunuh. Pedang itu gunanya untuk pedang itu serangan balik. Jadi orang Kristen itu tidak cukup bertahan, tapi harus menyerang balik. Bapak Ibu Saudara, memadamkan api si jahat lewat perisai iman. Iman timbul dari pendengaran. Dan pakai ketopong keselamatan. Kenapa? Pikiran ini jahat, Bapak Ibu Saudara. Pikiran ini jahat. Yang kadang melumpuhkan orang itu pikiran. Pikirannya itu bisa kemana-mana. Aduh, bisa enggak ya? Aduh, kok rasanya berat. Aduh, enggak sanggup. Rasanya enggak mampu. Enggak bisa. Gitu ya. Rasa itu pikiran terus. Makanya pakai ketopong keselamatan. Supaya ditangkal ini. Saat dipanah ditangkal lagi. Ada pakai ketopong keselamatan. Dan ini loh, pedang roh. Pedang untuk membunuh. Jadi kita tidak cukup bertahan aja. Tapi ada momen pakai pedang roh itu. Untuk membunuh setiap lawan-lawan kita. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti Bapak Ibu Saudara. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus ngomong di telinga kita. Terus ngomong di hidup kita. Alah, lihatanlah. Orang tuamu aja gagal, kamu juga. Lihatlah latar belakangmu, bisa kamu mengalahkan ini semua? Enggak mungkin. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari siapa yang dapat ditelannya. Berarti ada yang gak bisa ditelan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang gak bisa ditelan? Anda dan saya. Katakan amin. Berarti ada yang ditelan, ada yang gak ditelan. Siapa? Kita. Kalau apa? Kalau kita pakai perisai iman, kalau kita pakai ketopong keselamatan, dan kita pakai pedang roh. Ada masanya nanti jangan cuma bertahan, tapi pakai pedang roh ini. Berkata kepada roh jahat itu, aku ada untuk sebuah tujuan. Berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beritahukan kepada roh jahat bahwa kuasanya tidak bisa menyentuh hidup Anda. Kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apapun juga, dari setiap pencobaan, masalah yang Anda hadapi. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Beritahukan kepadanya. Ketika kita memberitahukan kepada roh jahat, pedang roh itu sebenarnya kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri. Kepada jiwa kita. Kenapa bisa memenangkan percobaan? Karena ada firman. Karena ada firman. Karena itu makan firman Bapak Ibu Saudara. Baca firman Anda ngerti atau tidak ngerti. Dan kalau lebih penting lagi ada ayat-ayat yang menguatkanmu. Ayat-ayat yang menguatkanmu. Dijadikan rema, dihafal. Tuhanlah perlindunganku. Engkau adalah kemuliaanku. Dan Engkau yang akan menerbitkan nama. Seperti yang, jadi ayat-ayat yang Engkau menjadi rema. Taruh dalam hatimu. Dan dijadikan senjata ketika Engkau melewati masa-masa di padang gurun ini. Jadikan senjata. Untuk Engkau bisa keluar menjadi lebih dari pemenang. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kamu itu gak berharga. Ada tertulis. Semenjak di kandungan ibuku, Tuhan sudah menenunku. Berarti aku ini berharga. Ada tertulis. Itu jadi pedang roh. Yang keempat yang terakhir. Anda diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang keempat yang terakhir. Di Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Kenapa Anda harus memenangkan setiap pencobaan, Bapak Ibu Saudara? Yang keempat, karena Anda, kita dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Kita harus memenangkan pertandingan ini. Kenapa? Karena nanti Anda akan dipakai untuk menjadi berkat buat orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Anda. Anda dipakai, dikatakan firman Tuhan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kalau kita sudah memenangkan ini, maka kita bisa menolong orang-orang yang mungkin mengalami situasi yang sama dengan kita. Jangan-jangan itu saudara kita, teman kita, atau siapapun yang mungkin di kantor kita. Tidak sebuah kebetulan tiba-tiba orang itu cerita kepada Anda, saya mengalami ini dan segala macam, rumah tangga saya di ujung dan segala macam, di ujung tanduk. Anda bisa cerita, engkau harus memenangkan. Kenapa? Karena Anda juga sudah memenangkan setiap pencobaan yang Anda alami. Anda bisa bayangkan ini berapa ratus orang ini. Kalau kita semua memenangkan setiap pertandingan kita, pencobaan padang gurun kita, ada berapa banyak orang di luar sana yang akan diberkati oleh hidup kita. Dari lilin kecil, satu lilin, menjadi lilin berikutnya, menjadi lilin berikutnya, menjadi lilin berikutnya. Dan tanpa disadari, seluruh pulau Bali ini penuh dengan kemuliaannya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu jangan kalah saudaraku. Jangan menyerah. Jangan tinggal di tempat. Maju terus bersama dengan Tuhan. Yesus ini, dia pencobaan pertama, pencobaan kedua, pencobaan ketiga. Setelah itu melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Bapaknya. Hari ini kita belum bisa lihat berapa lama Tuhan aku ada di padang gurun. Jangan konsen dengan itunya. Nikmatilah perjalanannya bersama dengan Tuhan. Karena tanpa engkau sadari, tidak kerasa, kau sudah menyelesaikan semua yang ada. Dan engkau sudah dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Perkara-perkara ajaib yang Tuhan mau kerjakan bersama dengan Anda dan melalui Anda. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.